itu karyawannya, pegawainya, itu nggak masuk akal. Nah, ini tidak diinginkan oleh Islam. Islam ingin memberikan aturan, ingin memberikan sebuah aturan bahwa kita itu harus punya akhlak yang baik kepada siapapun. Jadi saya rasa ini bagus ya, Ma. Kalau beberapa waktu yang lalu sempat ramai terkait dengan hak-hak ketenaga kerjaan itu jamaah, sempat ramai itu. Sebetulnya Islam itu memberikan sebuah alternatif gitu ya. Di Islam itu ada sebuah solusi. Contohnya di sini hadirin, seorang pekerja, seorang budak itu tidak boleh diberikan taklif, diberikan pekerjaan, diberikan beban yang mereka tidak mampu untuk menjalankannya. Bahkan di sini sisi kemanusiaannya, kalau kita sebagai seorang bos, kemudian kita punya pekerja, kita punya pegawai, kok ternyata kita berikan tugas, yang tugas itu berat. Islam memberikan akhlak, apa akhlaknya jamaah? Kita tetap membantu pekerjaan tersebut. Misalnya jamaah, ya kita minta, tolong mas itu angkatkan barang itu. Kita lihat ini barangnya kalau diangkat sendirian apa? Berat. Di sini jamaah disebutkan dalam sebuah hadis, kita diminta untuk menolong orang tersebut. Artinya apa? Dia tidak mengangkat barangnya itu sendiri, mentang-mentang kita yang bayar, bukan. Tetapi kita diminta juga untuk ngapain? Untuk membantu mengangkat barang tersebut kalau dia tidak mampu melakukannya sendiri. Dan seterusnya. Itu yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ini, kita lewati karena hadisnya hampir mirip jamaah ya. Kita lanjutkan di hadis yang ke-195. Hadis yang ke-195 atau bab ke-99. Babun nafaqatur rajuli ala 'abdihi wa khadimihi shadaqah. Ya, nafkah seseorang kepada budak atau pekerjanya itu dinilai sebagai sedekah. Jadi upah yang diberikan itu nilainya apa jemaah? Sedekah. Itu bukan hanya sebatas dikasih begitu saja. Tapi di sini disebutkan itu adalah bernilai sedekah, artinya berpahala. Bukan hanya karena mereka itu kita pekerjakan lalu kita kasih upah. Upah itu hanya sebatas ya timbal balik karena mereka membantu kita. Makanya ini yang membedakan antara niat dengan orang yang tidak berniat jemaah. Sama-sama memberi, tapi kalau diniatkan untuk bersedekah, maka pemberian itu nilainya menjadi sedekah. Maka hadis yang saya rasa dan saya yakin Bapak Ibu semuanya menghafal gitu. Innamal a'malu binniyat. Jadi yang namanya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Ketika seseorang itu memberi, tapi tidak diniatkan sebagai wujud sedekah, maka itu hanya dihitung sebagai pemberian biasa. Maka tergantung dengan niatnya jemaah. Maka segala sesuatu itu kalau diniatkan benar, maka kita tidak akan sia-sia. Ya, segala sesuatu itu kalau kita niatkan benar lillahi ta'ala, maka kita tidak hanya mendapatkan lelah, tapi kita juga akan mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ke-195. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarana Baqiyah qala akhbarani Bahir ibnu Sa'ad an Khalid ibni Ma'dan anil Miqdam annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Miqdam. Ini Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Ini seorang sahabat yang mungkin jarang kita dengar namanya jemaah. Memang benar beliau ini bukan termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu kita juga untuk mengenal bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Miqdam bin Ma'di Karib.
annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau itu mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tidak ada masalah jemaah, mungkin ilmu yang kita dapatkan sedikit, tetapi yang sedikit itu bermanfaat. Artinya mungkin yang beliau dapatkan ini hanya berapa saja jemaah, tapi ternyata yang beliau dapatkan dari Nabi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Buktinya apa? Bisa kita baca saat ini. Jadi jemaah, sedikit apapun ilmu yang kita miliki, tidak perlu kemudian kita malu untuk menyampaikan. Boleh jadi satu kalimat yang kita sampaikan itu bisa merubah kehidupan seseorang. Boleh jadi satu kalimat yang kita sampaikan itu menjadi sebuah pencerahan bagi orang yang sedang kebingungan. Boleh jadi satu kalimat, satu kata bahkan yang kita sampaikan lillahi ta'ala itu kemudian masuk ke dalam hati seseorang yang selama ini membutuhkan asupan rohani. Jadi jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun jemaah. Ya, jadi jangan pernah, dalam sebuah hadis disebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Tidak boleh kita itu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dalam hadis tersebut lanjutannya walau antal akhaka biwajhin talq. Meskipun engkau itu hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, meskipun dengan tersenyumnya. Jadi jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Hadirin yang semoga dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa shadaqah. Apa yang engkau berikan kepada dirimu, maka itu bernilai sedekah. Ini sepertinya membenarkan mindset kita jemaah. Selama ini kita memahami sedekah itu hanya apa yang kita berikan ke orang lain. Padahal apa yang kita nikmati sendiri yang halal itu juga sedekah jemaah. Hadirin, misalnya lapar, beli makan untuk diri sendiri. Jangan kira itu bukan hanya sebatas kita jajan, enggak jemaah. Tapi kalau kita niatkan lillahi ta'ala, kita makan untuk bisa beribadah kuat, kita makan untuk bisa beraktivitas, itu menjadi sedekah jemaah. Jadi hadis ini ingin memberikan sebuah tashih al-mafahim, membenarkan sebuah persepsi yang kadang kurang tepat di tengah-tengah kita, bahwa yang namanya sedekah itu terkadang sesuatu yang kita nikmati sendiri. Nabi bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa sedekah. Apa yang makanan atau minuman yang engkau konsumsi sendiri, yang engkau nikmati sendiri, itu nilainya apa? Sedekah. Bukan hanya makanan jemaah, bahkan pakaian misalnya yang kita beli. Ketika kita membeli, kita niatkan untuk bisa menutup aurat kita. Yang kita beli, kita niatkan untuk bisa gunakan beribadah dengan pakaian yang layak. Itu jangan kira itu jemaah, bukan menghambur-hamburkan harta itu. Itu bukan terus kita foya-foya, mboten jemaah. Selama dalam koridor yang tepat. Bukan kok malah kita membeli sesuatu, ya kita sendiri butuh, misalnya ada hal yang lain lebih urgent misalnya. Artinya harus kita pahami bersama hadirin yang semoga dirahmati Allah, apa yang kita kenakan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu bisa bernilai sebagai sedekah. Kenapa? Karena kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Enak jamaah ya, segala sesuatu yang itu baik sedekah. Ini jamaah misalnya di masjid Al-Furqan ini kan, misalnya kita ingin buka pintu, tiba-tiba mungkin di depan kita atau di belakang kita ada orang yang sedang kesulitan untuk buka pintu jamaah, kita bukakan, itu sedekah jamaah. Atau misalnya kita ingin keluar masjid, tiba-tiba ada orang yang mungkin sudah lanjut usia yang kesulitan untuk bisa buka pintu, kita bukakan, itu sedekah jemaah. Kita lewat
turun, tiba-tiba sendalnya mungkin ketendang agak ke sana, kita ambilkan. Lo ringan kan seperti itu jamaah. Kita tidak berbicara tentang sesuatu yang besar. Kita mulai dari sesuatu yang kecil, sehingga saat kita ini sudah beres dengan yang kecil, yang besar itu akan mudah. Tapi kalau kita berbicara sesuatu yang besar, yang kita sendiri belum beres jamaah, kita sendiri belum selesai, nah sulit seperti itu. Hal yang ringan jamaah, hal yang ringan. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap ma'ruf, setiap kebaikan itu shadaqah, bernilai shadaqah. Ma at'amta nafsaka fahuwa shadaqah, wa ma at'amta waladaka wa zaujataka wa khadimaka fahuwa shadaqah. Kemudian dilanjutkan lagi. Dan apa yang engkau berikan kepada anakmu, kepada istrimu, kepada pembantumu, fahuwa shadaqah, maka itu juga bernilai shadaqah. Jadi sekarang lebih luas, mulai dari yang lebih sedikit ya, skalanya lebih kecil, kemudian melebar. Begitulah jamaah, kebaikan itu yang harus merasakan itu adalah diri kita sendiri. Kami ulangi, jadi kebaikan itu yang harus merasakan pertama kali adalah diri kita sendiri. Baru kemudian ketika kita sudah merasakan kebaikan itu, kita luaskan lagi, kita lebarkan sayap kita jemaah. Anak, ya, yang mereka menjadi tanggungan kita. Kenapa kok anak jemaah? Karena anak ini kan secara fisik mungkin kecil, berbeda dengan pasangan, dengan suami atau istri, yang mereka bisa ya masak sendiri, ya apa jemaah, ya bisa nyari sendiri. Tapi kan anak ini kan lebih kepada apa? Karena mereka lah sangat bergantung kepada orang tua. Maka didahulukanlah wa ma at'amta waladaka. Jadi lelahnya orang yang mencari nafkah itu akan hilang ketika mereka merasa bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebagai wujud sedekah pahala. Maka hadirin, kalau kita tahu bahwa apa yang kita cari itu adalah sesuatu yang berpahala, maka kita tidak akan pernah merasakan capek dan lelah. Karena yang akan kita dapatkan itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu lebih besar daripada yang lainnya. Wa ridwanun minallahi akbar. Itu lebih besar daripada usaha yang kita keluarkan, daripada apa perjuangan yang kita sudah lakukan. Gak ada artinya. Wa ma at'amta waladaka, seorang ayah, seorang ibu memberikan makanan, memberikan suapan kepada anaknya jamaah. Satu suap itu jamaah menjadi suapan yang bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap hari, apalagi seorang ayah dan ibu ini harus meniatkan semua yang dia lakukan itu hanyalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah. Wa zaujataka, begitu juga apa yang kita berikan kepada istri kita itu pun juga bernilai sebagai sedekah. Ya, seorang suami misalnya ngasih hadiah jamaah, itu pun juga masuk dalam kategori sedekah. Wa khadimaka, begitu juga dengan khadim, ya. Orang yang membantu kita di rumah atau orang yang melayani kita di rumah itu pun juga masuk dalam kategori hal tersebut sedekah jamaah. Jadi bukan hanya sebatas sebagai transaksi karena bekerja selama sebulan, kemudian ini timbal baliknya, ini upahnya. Hanya sebatas duniawi, buatan jamaah. Tapi kalau kita niatkan bahwa itu sebagai sedekah, maka itu akan bernilai sebagai sebuah sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jamaah yang semoga dirahmati Allah, ternyata apa yang kita berikan untuk diri kita sendiri, apa yang kita berikan untuk anak kita, kepada istri kita, kepada pasangan kita, kepada membantu atau yang lain sebagainya, itu dinilai sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali ke kaidah yang umum bahwa setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Sedekah itu umum jemaah. Bisa sedekah dengan harta, bisa juga sedekah dengan non harta, bisa jemaah. Ya kayak tadi kita sebutkan, bantu orang bukakan pintu, itu sedekah. Jadi kita perlu untuk meluaskan,
makna sedekah. Jazakumullah khairan. Bukan hanya sebatas sedekah itu dengan uang, bahkan semua kebaikan yang kita lakukan itu sedekah. Bahkan di sebuah hadis disebutkan imatatul adza 'anit thariqi sedekah. Kita pas lagi lewat, lagi jalan, mungkin kita ngelihat di situ ada paku, ya ada paku payung, ya ada beling yang itu membahayakan pejalan kaki atau membahayakan pengendara motor atau mobil atau kendaraan yang lain. Kita berhenti, kemudian kita ambil, kita pungut, kemudian kita letakkan di tempat sampah. Itu sedekah. Atau pas kita lagi jalan tiba-tiba ada entah ranting jatuh jemaah, kemudian kita berhenti sejenak untuk bisa menghilangkan ranting tersebut, itu juga dinilai sebagai sedekah dan kebaikan-kebaikan lainnya tentunya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan di hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-196. Qala Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Hammad ibnu Zaid an Asim ibni Bahdalah an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus shadaqati ma baqqa ghinan wal yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ulu. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in yang bernama Abu Salih Zakwan As-Samman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah khairus sedekah. Kapan sedekah itu dinilai sebagai sedekah terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah terbaik itu adalah ma baqqa ghinan. Sedekah yang kita keluarkan setelah kita memenuhi kebutuhan kita. Saya ulangi jemaah. Jadi sedekah terbaik itu adalah sedekah yang kita keluarkan setelah kita mencukupi kebutuhan kita sendiri. Barulah kemudian kita keluarkan untuk sedekah. Jadi bukan malah kita berikan ke orang lain, kitanya nanti malah apa jemaah? Yang minta ke orang lain. Jadi sekali lagi, Nabi SAW bersabda, khairus shadaqati ma baqqa ghinan. Sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang dikeluarkan setelah kita mencukupi kebutuhan kita sendiri. Barulah sisanya, bukan berarti kemudian kita memberikan yang sisa yang buruk, mboten jamaah. Tapi maksudnya biar kebutuhan kita terpenuhi yang pokok, barulah kemudian kita bersedekah untuk yang lainnya. Kenapa? Harapannya jangan sampai kemudian kita nanti malah yang meminta-minta ke orang lain. Hanya karena kita memberikan semuanya kepada orang lain tadi. Dalam sebuah hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah yang dikeluarkan di saat kita sahihun syahih. Di sedekah terbaik itu di saat kita dalam keadaan sehat dan kita dalam keadaan syahih, pelit. Maksudnya pelit itu kita lagi butuh sesuatu gitu ya. Itu sedekah terbaik. Kenapa jemaah seperti itu? Karena biasanya seseorang itu di saat sehat itu kan ya dia gunakan hartanya sesuka hatinya. Tapi kalau pas lagi sakit mungkin baru ingat, oh katanya kalau bersedekah pas sakit itu bisa memadamkan murkanya Allah. Baru dia bersedekah. Tapi pas sehat lupa. Nah, jangan sampai seperti ini jemaah. Ingat Allah kalau pas apa? Pas sakit ya. Tapi kalau pas sehat lupa Allah. Padahal kita semuanya harus ingat Allah, baik kita sedang senang ataupun kita sedang sedih, saat kita sehat maupun kita sakit. Harus yang diingat itu adalah Allah dan Allah. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kemudian Nabi SAW memberikan sebuah pesan, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini kiasan jemaah ya. Maksudnya apa? Memberi itu lebih baik daripada menerima, meminta jemaah. Tapi kan sekarang orang akan balas loh. Tidak semuanya orang meminta itu tangannya di mana jemaah? Tangannya di bawah, bisa jadi tangannya apa jemaah?
di atas. Ini kan kiasan, ya. Ini kan kiasan. Maksudnya apa? Kita memberi itu lebih baik daripada kita meminta. Wal yadul ulya khairun minal yad as-sufla. Bahkan ini sudah menjadi ini ya, menjadi ya bahasa kita gitu kan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya memberi itu lebih baik daripada kita meminta.